Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaryati, NIM 2006-5003 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan komponen elektronika. Masuk ke materinya, ada pengertian keselamatan kesehatan kerja atau K3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Filippo 1995 adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik. Penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan denda dan hukuman-hukuman lain. Secara filosofis, kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan pelindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari pelindungan tenaga kerja. Pengertian peralatan pelindungan diri. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh karenanya, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan perlengkapan pelindungan diri atau personal protective equipment. Kontrol manajemen konstruksi dapat mengurangi ataupun mengeliminasi kondisi rawan kecelakaan. Kelengkapan peralatan pelindungan diri membantu pekerja melindungi dari kecelakaan dan luka-luka. Beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan menggunakan peralatan pelindungan diri antara lain sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan. Berikutnya, pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan, ketidakdisiplinan dalam penggunaan. Selanjutnya, tujuan keselamatan dan kesehatan. Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain, menurut Gary J. Dessler 1993, untuk sependapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia. Menurut Sumamur 1992, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah A. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. B. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. C. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya, penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Masalah keselamatan kerja merupakan masalah yang selalu menarik untuk dibicarakan. Perlu adanya kesadaran mengenai keselamatan kerja, sebab pada kenyataannya tidak sedikit pelaku konstruksi yang belum menyadari pentingnya keselamatan kerja. Bahkan masih banyak pengusaha yang beranggapan bahwa penyediaan alat keselamatan kerja bagi pekerja hanya sekedar pemenuhan peraturan saja, tanpa mempertimbangkan segi ketepatan penggunaannya bagi pekerja konstruksi di Indonesia. Berikut ada simbol keselamatan kerja. Ini bisa dilihat di gambar. Pada gambar, alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Ada satu helm keselamatan. Ini safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Selanjutnya ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk keselamatan atau safety belt ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. 3. Ada sepatu boot. Sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dan dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan licin. Selanjutnya yang keempat ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini berfungsi untuk melindungi kaki dan dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan licin. 5. Ada masker. Masker pernapasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring pencemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Yang keenam,
ada penutup telinga. Penutup telinga ini bisa terdiri dari sumber telinga, earping, atau penutup telinga earmuff yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. 7 ada kacamata pengaman. Kacamata pengaman ini digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Yang ke-8 ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi arus listrik, bahan kimia, bentukan pukulan, tergores benda tajam, ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. 9 ada pelindung wajah. Ini pelindung wajah atau face shield ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam. 10 ada pelampung. Pelampung digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam. Selanjutnya, alat pelindung diri untuk melawan COVID-19. Ada masker antivirus N95. Saat keluar rumah atau berpergian, pastikan untuk selalu menggunakan masker. Terbuat dari kain yang lembut untuk kulit, masker ini mampu memfiltrasi hingga 95%. Kedua, ada galena, pakaian pelindung laboratorium dan ICU. Pakaian ini cocok untuk petugas medis untuk melindungi dari bakteri dan virus saat menangani pasien. Memiliki fitur lapis air permeable membran sehingga Anda bisa dengan mudah bernapas. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen elektronika. Komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronik dan biasanya akan dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Komponen elektronika terdiri dari dua jenis, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen elektronika pasif, passive electronic component. Komponen elektronik pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Berikut adalah definisi dan fungsi secara umum dari komponen pasif tersebut. Ada A, resistor. Dilihat gambar di sini. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian B, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau menguapkan listrik dalam sementara waktu. C, induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi. 2, komponen elektronika aktif, aktif elektronik komponen. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar eksternal. Beberapa contoh komponen aktif adalah sebagai berikut. A, dioda, bisa lihat gambarnya di sini. Dioda atau diode yang itu komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. B, transistor. Transistor merupakan komponen aktif yang dibangun dari 3 LNP semikonduktor tipe P dan tipe N. Itu adalah salah satu contoh simbol transistor pada gambar. C, integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dan sebuah kemasan kecil. Baiklah, sekian hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kita tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan komponen elektronika. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.